Jadi rupanya jam 6 pagi di Medan itu masih lumayan remang-remang ya. Dan sepagi ini saya sudah berada di stasiun Medan karena ada jadwal yang harus saya kerjakan hari ini. Hari ini adalah jadwal terbang kembali ke Jakarta ya, nggak langsung ke Jogja. Mau coba terbang langsung dari Kuala Namu Medan menuju ke Halim Perdana Kusuma dengan Garuda Indonesia. Satu hal yang bikin saya agak deg-degan, agak pusing itu karena pada saat web check-in saya nggak mendapatkan window seat. Terus akhirnya diarahkan untuk datang langsung ke counter check-in ya setelah telepon ke customer service. Apakah kira-kira saya nanti masih bisa mendapatkan window seat ataukah saya akhirnya harus mengalami duduk di aisle seat untuk yang kedua kalinya setelah kejadian dari Jogja ke Denpasar waktu itu ya. Aduh. Jadi ini kemarin belinya langsung pergi pulang. Dan lagi-lagi saya mendapatkan kursi ratapan tanpa jendela ya di nomor 1A. Jadi pergi nomor 1A, pulang juga dapat nomor 1A lagi. Karena seingat saya tuh nggak bisa milih kursi, jadi kursinya given dan ya sudahlah dikasihnya segini. Sepagi ini juga keretanya rame, mungkin memang pada mau ngejar tujuan pagi, penerbangan pagi. Tiket kereta Bandara Sri Lelawangsa dapat dipesan mulai 7 hari sebelum keberangkatan dengan pilihan jadwal dari pukul setengah 6 pagi hingga pukul setengah 8 malam. Harga berkisar dari 45.000 hingga 55.000 rupiah. Bisa dibeli melalui vending machine di stasiun atau melalui aplikasi Akses by KAI. Hari ini saya ngambil jadwal keberangkatan pukul 6.35, berangkat tepat waktu dengan harapan 2 jam sebelum penerbangan saya sudah tiba di counter check-in. Perjalanan sekitar 40 menit sampai ke bandara. Layanan yang cepat, aman. Naik kereta Bandara Sri Lelawangsa dari pusat kota ke Bandara Kuala Namu ya. Menjadi layanan kereta bandara pertama di Indonesia. Saya buru-buru banget pengen segera menemui mbak-mbak di counter check-in, Rek. Semoga masih bisa mendapatkan opsi window seat ya, pindah kursi. Waduh, Rek, tidak sia-sia perjuangan saya berangkat pagi-pagi, tiba 2 jam sebelum penerbangan untuk memindahkan kursi saya yang secara sistem itu dapat di aisle seat. Akhirnya tadi langsung agak sedikit berlari-lari kecil menuju ke counter check-in Garuda yang ada di Island A, di paling pinggir. Sempat ngantri sebentar, terus akhirnya yang kosong itu di counter Sky Priority, akhirnya dipanggil sama mbaknya. Mbak, apakah saya bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk mendapatkan window seat? Akhirnya, Rek, berhasil juga ya, saya dapat window seat. Cuman saya nggak ngerti ya nanti posisinya seperti apa. Berharapnya tetap dapat jendela yang pasti. Cuman bau-baunya kayak di emergency exit gitu loh, karena kursi-kursi di emergency exit hanya bisa terambil kalau datang ke counter ya, nggak bisa memilih juga pada saat web check-in. Tapi yang penting sih ada jendelanya ada. Pengen lihat pemandangan, pengen lihat view-nya karena perjalanan penerbangan saya cukup jauh dari Kuala Namu Medan menuju ke Jakarta Halim Perdana Kusuma. Deg-degan banget, Re. Aduh.
Dari kemarin tuh nggak mood gitu ya karena dapat aisle seat. Garuda Indonesia 925-nya belum muncul di direktori penerbangan. Ini kayaknya tadi barusan ada yang agak teriak-teriak karena di ujung sana itu kayak ada yang pingsan gitu loh. Setelah security check, ini pintu 7 yang terdekat dengan eskalator turun dari pemeriksaan keamanan. Ini ruang tunggunya. Sebenarnya penerbangan Garuda saya itu dilayani melalui gate. Nah, 9. Sana ya, 7, 8, 9 di sana. Cuman mampir dulu di sini, kayaknya di sini areanya lebih sepi, jadi bisa buat nongkrong dulu nih. Nah, kalau Bandara Kuala Namu, ini saya menghadap ke arah apron sebelah sini, sedangkan runway-nya itu di sana, di sisi kiri saya. Di sini jadi cuma bisa melihat pesawat-pesawat yang beraktivitas di apron. Ini sepi ya. Ada My Indo Airlines di sana, itu ada Super Airjet yang nampak. Buat yang biasa terbang dengan Garuda Indonesia, ada beberapa rute yang sudah bisa dilayani melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sebagai alternatif yang lebih dekat dengan pusat kota Jakarta. Salah satu rutenya adalah dari Medan ke Jakarta, sebagaimana pengalaman terbang saya kali ini. Saya beli tiket pesawat murah meriah di aplikasi tiket.com. Pakai kode promo Flyrisang dan dapetin instant cashback hingga Rp280.000 untuk penerbangan domestik dan internasional. Ada juga special cashback untuk pengguna baru tiket.com. Yuk buruan beli tiket pesawat murah di aplikasi tiket.com sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Tapi akhirnya penasaran juga ya, saya mendatangi gate 9, GA 181 tujuan Jakarta Halim Perdana Kusuma jam 9.25 nih, on schedule. Dan ini situasi terkini di sekitar ruang tunggu gate 9. Nah, udah lumayan terisi kan? Nanti kita cari tempat yang kosong aja. Jadi Bandara Kuala Namu Medan ini berada di Deli Serdang. Bandaranya memang terasa besar dan salutnya ruang tunggunya itu lega, banyak kursi, adem dan bersih. Terus pencahayaannya baik banget. Kalau ngelihat pemandangan sih mungkin masih bisa lah ya, masih oke meskipun ya terhalang oleh akses pejalan kaki, tapi daripada bandara-bandara lain ada yang benar-benar susah banget untuk melihat ke arah apron. Bahkan kayak kemarin terbang dari 1B aja begitu ya di Jakarta. Jika sebelumnya Bandara Halim Perdana Kusuma didominasi oleh penerbangan Citylink Indonesia dan Batik Air, maka per 1 November 2024 dioperasikan beberapa penerbangan Garuda Indonesia. Sepanjang pengetahuan saya, terdapat 3 rute yang dapat dilayani melalui Halim Perdana Kusuma, yaitu rute Jakarta-Surabaya, Jakarta-Padang, termasuk Jakarta-Medan yang akan saya coba hari ini. Nah, ini barusan memantau dari flight radar, datangan pesawat Garuda Indonesia, keberangkatan pagi dari Halim Perdana Kusuma tujuan Kuala Namu Medan. Ini nampaknya yang akan kita gunakan untuk penerbangan hari ini kembali ke Halim Perdana Kusuma. Ini berangkat pagi dari Halim Perdana Kusuma sekitar jam 6, nyampe Kuala Namu Medan, dari Medan berangkat sekitar setengah 10. Nanti biasanya setelah tiba di Halim Perdana Kusuma akan melayani rute Halim Surabaya ya, kalau kita melihat history history flight-nya. Ini udah sekitar 5 hari ini nih PKGFG melayani rute Halim Kuala Namu Medan. Jadi saat ini sudah mulai boarding jadwalnya jam 8.55, tapi ada urutan panggilan. Ini nomor-nomor di belakang dulu nih. Lihat ke sebelah kiri, penumpang Super Airjet-nya seru tuh, naik pakai tangga, nggak nyambung ke rata-rata. Jadi sebelum masuk ke pesawat di sini ada permen sama headset kalau mau pakai. Mana nih? 30 Alfa. Udah. Tiba-tiba yang depan sudah penuh, perasaan boardingnya dari belakang dulu tadi. Setelah drama web check-in nggak dapet window seat, akhirnya berhasil juga. Meskipun ya harus di emergency exit sih.
Ini adalah pesawat Garuda Indonesia tipe Boeing 737-800 dengan kode registrasi PKGFG yang sudah menuju tahun ke-15-nya ya di Indonesia sejak September 2010. Pertama kali langsung dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Berkapasitas 12 kursi kelas bisnis dan 150 kursi kelas ekonomi. Ini adalah penerbangan full service. Dan ini bener, ini adalah emergency exit. Kayaknya saya baru pertama kali duduk di emergency exit nomor 30 dan nomor 31. Yang pasti kalau emergency exit ini area kakinya amazing sekali. Garuda yang ekonomi biasa aja udah enak banget. Yang ini lega sekali, Rek. Biasanya penutup jendela itu kan dari atas ke bawah. Nah, kalau emergency exit ini ternyata dari bawah ke atas. Baru tahu juga nih. Pas di sekitar sayap ya, Rek. Di depan saya ada in-flight screen, nggak tahu nyala apa enggak. Kok kayaknya nggak nyala, Rek, ini, Rek. Oh, nyala, aman. Passengers announcement is in progress. Nah, ini meja lipatnya dikunci karena ini adalah pintu darurat. Makanya kita dikasih fasilitas meja lipatnya di sini kayak lagi naik kereta ya. Ada di bagian armrest. Di kantong kursinya ada air sickness bag. Ini tadi saya pinjam headset. Ada safety instruction khusus untuk ini ya, exit row safety card khusus untuk exit row. Apalagi di sini. Ini safety card Boeing 737-800 in general. Ada lagi colors. Udah gitu doang. Tapi yang pasti aku seneng banget, ini lega sekali. Dan kursi ini kayaknya cuma bisa didapat di counter check-in ya. Datang khususnya kepada anggota sekalian Pilot Plus dan ini penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok GA181 dengan tujuan Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Penerbangan ke Halim akan ditempuh dalam waktu 2 jam dan 20 menit. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Garuda Indonesia, Captain Rizky Dermawan and the entire crew, I'm happy to welcome you on board this Boeing 737-800 series of Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu keluar dan lorong kabin. Pengaman dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper dan kencangkan. Masukkan juga ujung logam ke pengait untuk kursi dengan pelindung bahu. Kenakan selama Anda duduk atau tidur. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen atas, tarik masker ke arah Anda untuk mengalih penerbangan, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil, serta merokok di kamar kecil tidak diperbolehkan. Perhatikan pintu darurat terdekat dengan Anda, dan ingatlah bahwa pintu darurat mungkin berada di belakang Anda.
Pesawat Garuda Indonesia baru saja lepas landas dari Bandara Kuala Namu, Medan. Kita akan menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam untuk menuju ke Halim Perdana Kusuma. Menanti dibagi in-flight meals, karena ini adalah penerbangan full service, jadi kita akan mendapatkan free makan berat dalam perjalanan dengan Garuda Indonesia. Di kesempatan sebelumnya naik Garuda Indonesia, saya mendapatkan armada Garuda yang tidak punya in-flight entertainment screen seperti ini. Nah, kali ini mendapatkan yang ada screen-nya. Ini tadi saya sudah minjam headset waktu boarding masuk ke dalam pesawat dan pengen menikmati beberapa tayangan film yang ada di penerbangan ini. Ada film, ada musik, terus kemudian ada kids corner, juga ada tayangan-tayangan yang memang khusus untuk anak-anak. Ini filmnya udah agak lama ya kayaknya, tapi pilihannya lumayan beragam sih. Cukup untuk penerbangan ke Jakarta doang. Cuman karena ini memang pesawat yang sudah berumur, jadi kadang touchscreen ini tuh agak kurang responsif ya. Harus agak ditekan dengan menggunakan ujung jari pakai kuku gini loh. Itu pun kadang meleset, mau mencet apa jadi munculnya apa gitu. Ya, udah kelihatan agak kurang terang. Ya, terima kasih. Jadi ini satu menu sudah terhidang di hadapan saya. Kalau naik Garuda dapat in-flight meals sudah include dengan harga tiket. Tadi itu nampaknya ada dua menu ya, ayam bumbu rujak sama ikan balado, cuman yang ayam sudah habis. Karena saya dapatnya agak belakangan, mendapatkan menu ikan balado. Ditambah opsi minumannya saya minta teh ya, selain ada kopi, susu, jus, saya mau upacara minum teh. Satu paket ini lengkap dengan croffle dan mixed nuts kesukaan saya. Mari sarapan. Ini cutlery-nya eco-friendly, berarti bahannya dari bahan natural, kayak di kereta ya, pakai wooden cutlery. Kayak gini, Rek. Ini kalau ditaruh di meja kalian nggak akan bisa lihat. Cobain ikan balado, ada buncis sama wortel. Enak ya, Rek ya. Nasinya empuk, kuahnya berasa, ada sausnya, jadi bumbunya lumer sampai ke nasi-nasi. Enaknya penerbangan full service tuh kayak gini ya, dapat in-flight meals. Makanannya Garuda juga lumayan enak pastinya. Lanjut makan dulu ya. Jadi naik Garuda Indonesia juga bisa membudidayakan upacara minum teh. Mari kita budidayakan upacara minum teh dalam setiap perjalanan. Tadi kan dikasih pilihan susu, kopi, teh, jus, air mineral. Masa iya saya melewatkan upacara minum teh? Beres makan, beres upacara minum teh, minta refill lagi air minum, saya memutuskan untuk nambah apple juice tuh. Mantap. Jadi waktu sekarang sudah menunjukkan jelang, ya bukan jelang, sekitar setengah 12. Kita sudah berada di sekitar Jakarta dan kita akan segera melakukan pendaratan. Gak kerasa ya, Rek ya, asik nonton film jadi tahu-tahu udah nyampe Jakarta.
terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma. Selamat datang di Jakarta. Ladies and gentlemen, we have just landed Halim Perdana Kusuma Airport. Welcome to Jakarta. Passengers with the flight connection are requested to consult our doorstep at the transfer desk. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings. Business class passengers may disembark first. Saatnya keluar. Wih, nomor 26 nggak dapet jendela cuy. Sedih kali. Ini nih yang ditunggu-tunggu keluar dari tangga. Alah, bisnis kelas re. Nah, ini nih. Kalau landing di Soekarno-Hatta kan selamat datang di Tangerang. Kalau ini beneran selamat datang di Jakarta. Nih, rata-rata ya Citylink, Batik. Sekarang sudah bisa pakai Garuda Indonesia itu ya. Sudah bisa menjangkau Halim langsung. Jadi pas banget pilihannya ke Halim, lebih dekat dengan pusat kota Jakarta. Lebih praktis bandaranya. Dan buat saya senang karena turun tangga. Atau kalian yang mau ke Bandung juga, Bandara Halim ini mudah banget buat menjangkau stasiun kereta cepat, stasiun bus ya. Jadi mau lanjut ke Bandung juga gampang banget. Jadi kapan kalian coba terbang lewat Halim Perdana Kusuma? Pastinya bersyukur sekali sudah tiba, sudah mendarat dengan selamat di Jakarta. Dan demikianlah video perjalanan saya dari Medan. Semoga segera dapat kesempatan lagi terbang ke sana ya. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Nantikan saya di cerita perjalanan dan penerbangan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit, Jakarta.